setelah itu tuh Wahyu, let's get back to the previous one. Interview yang 3 kali itu kamu interviewnya ini banyak banget yang nanya, "Kak, kalau misalnya aku lamar ke luar negeri interviewnya gimana? Apa aku harus datang ke sana? Apa aku harus gini?" Banyak banget yang nanya gitu ya. Ya. Aku tahu teman-teman, aku udah jelasin beberapa video interviewnya itu online, boleh seperti ini, kayak kita sekarang ini, ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Microsoft Teams, banyak aplikasi yang bisa dipakai ya. Tapi susunan dari interviewmu yang ketiga itu gimana? Pertama dengan siapa, dan bagaimana proses interviewnya yuk? Oke. 3 interview yang pengalaman pertama aku untuk dapetin yang buat membuka pintu aku bisa kerja di luar negeri gitu. Pengalaman pertama, interview pertama itu adalah user. Nah, user yang interview kamu, ini dari aku pribadi, karena beda-beda orang, Imron. Ada satu yang interview pertamanya itu HRD, HR. Tapi kalau yang aku waktu ini adalah user. Dan aku kasih tahu step-nya dulu. Setelah user, nomor 2-nya HRD. Biasanya ini formalitas setelah mengetahui dari user. Kalau user oke, biasanya dia formalitas cuman mempertanyakan lebih kurang ya tentang keseharian kamu bekerja ngapain aja sih, sama psychology question seperti itu. Dan ketiganya itu kalau nggak HM ya hotel manager, ya GM atau general manager. Itu yang ketiganya. Oke. Aku kembali lagi untuk yang pertama, dari sequence yang pertama itu user dulu. Nah, user ini adalah interview yang menentukan kamu itu bisa lolos ke selanjutnya atau tidak. Jadi tips dari aku adalah gimana kamu benar-benar jual diri kamu dalam hal positif. Jual diri kamu kepada si user ini, karena pada akhirnya yang memakai kamu adalah user. Gitu. Jadi user ini yang manajer kamu atau director kamu di departemen kamu itu nanti, yang kamu bekerja dan kamu akan report kepada dia. Durasinya itu memang lebih lama kebanding aku interview kedua dan ketiga. Durasi yang pertama ini terbilang agak lama. Waktu itu aku bisa sampai hampir 45 menit. Wow, oke. 45 menit itu paling cepat aku interview sama user sepanjang pengalaman aku, itu 30 menit itu udah paling cepat, Imron. Gitu. Dan waktu pertama kali itu adalah 45 menit. Pertanyaan apa aja, mereka lebih ke inti, kayak kamu kan akan dipakai ini sama mereka nantinya. Jadi mereka pengen tahu kamu bisanya apa aja sih. Kalau kamu ada skill apa aja yang kamu tahu, yang kamu bisa berhubungan dengan operasional yang akan berjalan di tempat kerja kamu ngapain aja sih, gitu. Oh, tempat kita ada gini nih, ada kegiatan ini nih, kamu kira-kira bisa nggak? Jadi mereka ingin tahu kamu tuh bisanya apa, gitu. Jadi skill ya. Jadi yang benar-benar nomor satu ini adalah skill kamu, dan bagaimana kamu bisa mengerjakan task yang mereka kasih ke depannya. Dan setelah itu kalau interview masih berlanjut, mereka akan kirim email lagi. Biasanya cepat itu, kalau 1 hari atau 2 hari paling lambat. Dan itu sama HRD kalau aku. Jadi kalau udah sama HRD, mereka udah lebih kayak ke tips aku. Kalau sudah sama HRD, kamu harus benar-benar tahu brand dari hotelmu, hotel yang akan kamu datengin. Jadi kayak misalnya Grand Hyatt, kamu harus belajar dulu nih, googling Grand Hyatt ini kapan berdirinya, ini brand asal mana, ownernya siapa, dia ada di negara mana aja, brand pilarnya apa, segala macam. Karena HR dia akan umum dari mereka, kebanyakan dari mereka itu akan mempertanyakan seberapa jauh sih pengetahuan kamu tentang hotel yang akan hotel kita nih yang akan kamu datangi nanti. Itu HRD. Dan dia lebih kayak ke yang aku bilang tadi, kayak ke psychology question gitu loh. Kayak seandainya nih ada kasus seperti ini, kamu nanganinya gimana? Lebih ke general, dan menurut aku jawab aja dengan yang benar-benar yang kamu sebagai diri kamu yang kamu lakukan apa gitu. Karena mereka sih biasanya ngetes product knowledge-mu, brand knowledge ya.
dan ya psychology question, lebih ke sana. Dan ini sekitar 15 menit udah kelar. Singkat Gitu. banget ya. Singkat banget. Singkat banget. Dan terakhir adalah GM atau HM atau hotel manager. Ini kalau aku boleh jujur adalah interview yang sebenarnya tutup mata, Imron, kata kasarnya. GM-nya itu cuma pengen ngelihat muka kita doang. Benar. Jadi Ya, kayak dia tuh cuma pengen tahu kamu gitu loh, kayak oh ini staff yang akan join nanti, karena kalau sudah sampai ke GM 99,9% kamu sudah diterima. Iya. Kamu udah nanem aja mindset itu. Iya. Tinggal nanti gimana kamu medical, kesehatanmu insya Allah bagus ya kamu akan jebol gitu loh ke tahap selanjutnya, ke tahap visa dan lain-lain. Nanti kita ngomong setelah ini. Nah jadi GM itu cuma 5 menit, Imron, dan menurut aku 5 menit itu juga dia ngomongnya udah banyak. Itu kadang ada yang sampai malahan kurang dari itu. Aku belum pernah dapat GM yang interview itu sampai lebih dari 10 menit. Nggak pernah. Hi, how are you? Are you ready to join with our brand, with our hotel? Like this, done. Jadi kayak, gitu. Waktu pengalaman pertama tuh kayak kaget gitu. Kok gini doang gitu. Iya. Ternyata, iya. Waktu aku dulu itu, ya itulah dia bilang, hai kamu apa kabar? Dia bilang gitu kan. Hai, aku bilang gitu. Terus dia bilang, iya aku senang akhirnya bisa ngelihat kamu di sini, kata dia. Kamu kapan gabungnya? Bulan depan, aku bilang gitu. Ya udah, sampai ketemu kamu bulan depan ya. Dia bilang. Sesimpel itu. Habis itu selesai. Selama 3 kali interview itu, yang kamu nego gaji di posisi yang mana? Ya, otomatis bukan GM lah ya. Anggaplah dari HRD dan bosmu langsung itu, kamu yang nego gaji di yang mana? Ini sebenarnya buat teman-teman juga ya. Jadi sekitar memang kita harus sharing ya soal ini. Karena ada nih Imron, teman-teman yang kayak pikirannya gini, emang boleh ya interview ngomongin gaji duluan? Boleh dong. Emang boleh ya interview kita nego gaji? Kayak gini, kalau kamu confident dengan apa yang kamu miliki, kamu berhak untuk menanyakan itu tanpa alasan apapun. Jadi kalau aku pribadi, itu di pertanyaan gaji itu aku sudah mempertanyakan di interview pertama, bahkan dengan userku sendiri. Gitu. Bahkan dengan userku sendiri, karena at the end of the interview dia akan menanyakan balik, ada nggak question yang mau kamu tanyakan kira-kira. Nah disitulah kesempatan kamu. Jadi opennya itu pelan-pelan, nggak mungkin langsung door gaji duluan kan. Jadi kayak banyak lagi nih benefit yang harus kamu tahu selain gaji. Jadi itu duluan kamu keluarkan, dan gaji itu nanti agak-agak di pertengahan atau terakhir. Dan mereka akan menjawab dengan jujur gitu. Dengan jujur, kita berhak tahu nih di angka berapa ya kita. Dan kalaupun ada, ini pengalaman aku sekali lagi, kalaupun ada tahap negosiasi, itu HR juga dilibatkan gitu. Karena ya Imron tahu sendiri kan, budget itu kan HR yang tahu, HR yang megang nih budget gajinya berapa gitu. Jadi user sama HR itu biasanya barengan sama kita, jadi bertiga gitu. Dan disitulah nanti tahap negosiasi gaji tercapai. Cuman kalau pertanyaan Imron menanyakan gajinya kapan, kalau aku pribadi di pertama di user aku udah nanyain duluan tanpa ada yang disembunyikan sekalipun gitu. Betul, karena kita juga nggak mau mereka buang-buang waktu interview itu tahap 2, tahap 3, and di akhir-akhirnya kita nggak cocok sama gajinya, mereka buang-buang waktu mereka ya. Dan banyak juga perusahaan sekarang, aku udah banyak beberapa kali itu bahkan dari balasan email waktu kita ngelamar, kemudian kita terpilih nih, salah satunya yang mereka pilih untuk interview. Itu di email awal mereka udah kirim kita budget gaji mereka. Benar. Like for example, right? Hai Imron Zulfikar, kita dari Hotel Alkobar, gini, kami udah terima CV kamu untuk posisi ini. Jika kamu berminat, kita bisa lanjut ke tahap interview. Hanya sebagai pemberitahuan saja, budget kita untuk posisi itu adalah sekian, dia bilang gitu kan. Kalau kira-kira masuk dengan kamu, kita bisa arrange interview. Kalau tidak apa-apa. Karena gini, banyak perusahaan yang kan mereka tuh sibuk ya, HRD-nya sibuk, usernya sibuk, GM-nya sibuk. Kalau misalnya interview ternyata gajinya nggak cocok sama kita, kan mereka buang-buang waktu mereka.
benar, benar, dan buang-buang waktu kita juga. Tapi benar. ini tidak berlaku untuk teman-teman yang fresh graduate. Ya, Ya, mungkin tidak berlaku. Kalau yang sudah punya pengalaman kayak aku misalnya atau kayak Wahyu, di sebelumnya kita dapat gaji misalnya 1.500. Perusahaan ini nawarin kita 1.000. Ya boleh dipikir sendiri kira-kira kita akan ambil atau enggak. Ya namanya kita mau benar, pindah kerja, either kita dapat gaji lebih tinggi atau mungkin gajinya sama tapi benefit lainnya. Karena benar, benefit lain itu penting sekali ya, Yu. benar. Benefit lainnya lebih bagus atau mungkin jenjang karir lebih bagus. Misalnya gitu ya, Yu. Ada nilai plus yang pengen kita tingkatkan gitu. And then so, setelah itu tadi lah ya, setelah interview, terus kamu masuk ke tahap apa lagi tuh ya waktu itu ya? Nah, setelah interview, over letter itu keluar. Itu Mhm, langsung keluar ya. Jadi surat kontrak atau bisa kita sebut LOI kalau di luar, over mhm, letter, surat kontrak kerja itu keluar. Dan disitulah kita lihat semuanya nih. Jadi ya, buat semuanya nih ya, biasakan membaca. Jadi benar-benar itu ada 5 halaman, 4 halaman, 6 halaman tergantung perusahaan masing-masing. Dan di sanalah semua kontrak kerja ya seperti pada umumnya di Indonesia yang seperti apalah gitu.